Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walinda Pangstuti dengan NPM 221705188. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori bahasa otomata yang bertemakan NFA dengan epsilon move yaitu atau e-move NFA. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan definisinya. Pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika, dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Jadi, state ini bisa berpindah ke state lain walaupun dia tidak menerima inputan. Lalu, kedua mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Lalu, untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Jadi nanti busur itu yang tidak ada inputnya itu akan disimbolkan dengan epsilon. Lanjut, di sini untai kosong itu disimbolkan dengan epsilon atau empty yang berarti kosong. Lanjut, di sini ada NFA dengan epsilon move. Yang pertama ada NFA dengan e-transition, kedua NFA dengan e-move, ketiga NFA e-move, yang keempat ada NFA epsilon, lalu dan ada e-move NFA. Lanjut, di sini ada epsilon closure. Di sini udah ada gambarnya, yaitu NFA dengan e-move. Jadi, himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki e-closure yang menuju ke state itu sendiri. Jadi, ketika dia tidak ada himpunan atau busurnya ini tidak menerima inputan seperti ini, maka dia akan ditandai dengan empty ini kan, epsilon ini. Terus kalau dia bisa berbalik ke dirinya sendiri. Lanjut. Di sini ada langkah-langkah mengubah NFA menjadi NFA, maaf. Jadi ada langkah-langkah mengubah e-move NFA menjadi NFA biasa. Nah, yang pertama itu di sini ada langkah-langkah, yaitu buat tabel transisi NFA dengan e-move ini. Nah, di sini sudah saya buatkan. Di sini ada diagram NFA dengan e-move dan di sini ada tabel transisi. Jadi yang pertama kan suruh membuat tabel transisi e-move NFA ini kan. Nah, jadi di sini nih. Kan key 0 jika rumah inputan A dia bakal ke key 1. Lalu jika key 0 menerima inputan B dia kemana? Tidak ada kan. Nah, di sini nih namanya epsilon. Jadi key 0 ini bisa berpindah ke key 2 tanpa membaca inputan. Ini ada tandanya transisi kosong atau busur dengan label epsilon. Dan tidak ada busur, ya maaf. Jadi ditandai dengan jika dia inputan kosong ini, key 0 ini, jika inputan kosong dia bakal ke state key 2. Lalu lanjut ke key 1. Kan ini tidak ada busur yang keluar dari state key 1. Sehingga semua ini kosong. Nah, untuk key 2 jika menerima inputan A dia ke ketiga, jika key 2 menerima inputan B dia ke key 4. Tapi key 3 sama key 4-nya sama sekali tidak mengirim atau mengeluarkan busur kemanapun. Jadi di sininya dia kosong. Sampai sini kita sudah memperoleh tabel transisi dari NFA dengan e-move ini ya. Oke, lanjut langkah kedua. Kita tentukan e-closure untuk setiap state. Nah, jadi yang belum tahu apa sih itu e-closure? E-closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca inputan. Contohnya seperti ini. Jadi dia bisa menuju ke state lain tanpa dia membaca inputan atau menerima inputan, mengirim inputan, seperti itu. Lalu langsung aja ya di sini. Kan e-closure Q0 sama dengan Q0 Q2. Seperti syaratnya dia tuh bisa membaca, maksudnya berpindah ke state manapun tanpa membaca inputan. Ini Q0, Q2 ini kan state nih yang pakai simbol epsilon ini nih. Dia ke Q0 ke Q2 kan kalau yang Q0. Kenapa dia bisa ditulis Q0? Kan ini panahnya cuma ke Q2. Kan tadi sudah dijelaskan di awal kalau dia tuh bakal bisa berbalik ke dirinya sendiri. Lalu Q1 dia berbalik ke dirinya Q1 sendiri kan, karena nggak ada busur yang mempunyai simbol epsilon ini ke state yang lainnya. Dan Q2, Q3, Q4 sama ya, dia akan berbalik ke dirinya sendiri. Nah, nanti e-closure ini bakal kepake buat persyaratan ini nih. Nah, jadi e-closure ini tadi syarat dari sini ya. Jadi ini bakal kepake, jadi harus benar-benar paham. Lanjut, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari e-move NFA ke NFA atau delta. Jadi gini, ini kan ada tabel transisi.
ada e-cursor ini nih, semoga bakal kepake. E-cursor key 0 artinya kita akan mencari state mana yang diraih tanpa membaca inputan. Kalau maaf. Nah, berikutnya tuh cari delta aksen state input atau transisi dari suatu state ketika membaca setiap inputan. Nah, transisi itu ininya, ya yang ini, transisi. Terus, jadi yang pertama kita cari adalah e-cursor dari state yang akan kita cari tahu. Nah, di sini kan yang pertama adalah key 0. Kemudian kita uji dengan inputan yang ada. Nah, inputan yang ada kan yang A ini. Nah, delta aksen key 0 ini akan menguji key 0 ketika mendapatkan inputan A. Explore imove cursor e-cursor delta. Delta ini kan transisi ya, maaf. E-cursor dari Q0 adalah Q2. Q0 dan Q2. A. A ini inputannya ya, kan kita kan akan menguji inputannya. Kenapa bisa gitu? Kan dilihat dari sininya. Dia akan temurun ke sini nih. Q0, dia itu Q0 dan Q2. Nah, lalu bagaimana bisa tahu hasilnya ini? Jadi, Q0 jika menerima inputan A, dia kemana? Ke Q1. Lalu, Q2 jika menerima inputan A, dia bakal ke Q3. Berarti hasilnya Q1 sama Q3 ya di sini. Nah, sama kan? Jadi untuk baris kedua ini dilihat dari tabel sini ya, yang sudah ditentukan, yaitu dari state yang bisa ke state lain tanpa membaca inputan. Sudah ditentukan di sini ya, makanya e-cursor itu yang pertama tadi penting. Lalu untuk baris ketiganya itu kita lihat dari tabel transisinya. Jika Q0 merupakan inputan A, dia kemana? Q2 merupakan inputan A, dia kemana? Maka hasilnya seperti ini. Next, lanjut. Nah, di sini kita akan menguji dengan inputan B. Jika Q0B ini e-cursor delta, transisinya ya e-cursor Q0, berapa transisinya? Yaitu Q0, Q2. Kenapa sama? Sama. Karena dia masih satu state ya, Q0. Tapi jika menerima inputan B, dia bakal kemana? Q0 jika menerima inputan B, dia ke tidak ada. Tapi jika Q2 menerima inputan B, dia bakal ke Q4. Jadi hasil akhirnya Q4. Ini hasil akhirnya ya. Ya, untuk yang di sini kita bisa lihat dari sini. Mau inputan A atau B, C, D, jika itu state-nya masih sama, masih satu state, tetap baca dari sini ya. Karena kita hanya ada 5 state untuk di PPT yang ini. Nah, di sini ada lagi jika Q1, state Q1 diuji dengan inputan A bagaimana? Di sini kan Q1 nih. Berarti kita pindah dong. Berarti kita pakai syaratnya dari sini, ketentuannya dari sini kan. Karena sini sudah berubah state. Transisinya Q1, inputan A dia turun, isinya hasilnya Q1 kan. Nah, lalu Q1 jika menerima inputan A dia kemana? Tidak ada. Jadi ini hasil akhirnya tidak ada. Lanjut, bagaimana jika dia menerima inputan B? Hasilnya sama juga. Jadi walaupun satu state, kalaupun itu menerima inputan yang berbeda, tapi hasilnya sama ya sama. Lalu jika Q1 menerima inputan B, dia bakal kemana? Kosong. Karena Q1 tadi sama sekali tidak mengeluarkan busur kemanapun ya. Lanjut. Nah, jika Q2, oh ya, sekarang Q2. Q2A, temurunnya jadi Q2 ya. Ini udah beda state lagi ya. Lalu jika Q2 menerima inputan A, dia bakal kemana? Ke Q3. Dan ini hasilnya. Lalu jika ini sama yang kayak di awal, jika Q2 menerima inputan B, dia bakal kemana? Dia bakal ke Q4 dan ini hasilnya. Untuk seterusnya kita sama ya, bagaimana kita menguji state-nya itu dengan inputan agar menjadi sebuah NFA. Oke, ini terakhir. Buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah 3. Lalu tentukan state akhirnya atau final state. Jadi jangan lupa tentukan final state di setiap e-move, yaitu final state yang di awal. Jadi kan ada tuh tadi diagram awal sebelum menjadi diagram seperti ini. Ini sesudah dikonversi menjadi sebuah NFA tanpa e-move. Jadi kalau tadi kan final state di setiap e-move yaitu final state di awal, yang sebelum dikonversi ini ditambah dengan state yang e-cursornya menuju final state awal, maka ini akan dikonversi juga menjadi final state. Jadi jika final state di awal, diagram awal itu ada di Q4, maka setelah dikonversi pun dia tetap akan berada di Q4.
Sehingga ini sudah dicatat outputnya, hasil pengujiannya dicatat seperti ini. Lalu kita buatkan tabel transisinya. Nah, ini tabel transisi yang baru ini sesuai dengan diagram yang baru ini ya. Yaitu jika Q0 menerima inputan A, dia ke Q1 sama Q3. Lalu jika Q0 menerima inputan B, dia bakal ke Q4. Nah, ini pokoknya sudah sesuai ya tabel transisi baru dan sudah ada diagram yang baru juga. Jadi ini adalah diagram yang tanpa e-move. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.